Ya, cek sound. Apakah bisa terdengar suara saya? Aman. Ya, Aman, Yan. Oke. Selamat siang semua. Siang hari ini. Mungkin masih panas atau mungkin ada juga yang di tempatnya tidak di siang hari juga. Karena audiens kita tidak terikat oleh ruang dan waktu. Baik, pada siang hari ini kita memiliki tema yaitu Yang Muda Bercerita. Kita akan menceritakan mengenai musik Potehi. Narasumbernya itu ada Bilal dan ada Mbak Sekar. Itu dulu. Profilnya masih nanti dulu. Sebelum kita mulai akan ada sambutan dari pihak manajemen Rumah Cinwa. Dipersilakan waktu dan tempat untuk Mbak Akanya. Ya, selamat siang dan selamat malam untuk para peserta yang sudah mau ikut. Jadi sebentar ya, sebentar. Kayaknya ada salah teknis. Oke, udah. Kayaknya udah aman ya. Aman. Terdengar aman? Oke. Selamat siang dan selamat malam untuk semuanya. Terima kasih sudah mau ikut serta di diskusi Rumah Cinta Wayang dari program Minggu Semata Wayang yang dulunya, yang kemarin-kemarin kita bisa pentas di mana-mana, kayak gitu. Bisa live di mana aja, di Caldera ya seringnya kita, tapi sekarang karena ya wabah ini jadinya semua harus dirubah total konsep dan segala macamnya. Jadi disinilah kita bertemu, yeay. Nah, jadi untuk yang diskusi kali ini di tanggal berapa ya sekarang? Tanggal 17 hari Minggu. Yang mudah bercerita kembali lagi setelah minggu kemarin pematangan sedikit tentang Potehi. Sekarang kita maju selangkah untuk membahas tentang musik yang akan nanti dibahas oleh Bilal sama Sekar. Ya, dari sisi anak muda lah ya, nggak melulu dari orang-orang senior. Jadi yang senior memberikan ilmunya kepada yang muda-muda ini walaupun belum 100%, tapi setidaknya yang muda-muda ini sudah cocok kok ya untuk berbagi, saling berbagi gitu ya, bukan? Bilal, Sekar? Benar sekali. ya. Ya udah deh, nggak usah terlalu banyak cincong. Udah mau 10 menit. Waktu adalah uang. Boleh dimulai dulu. Silakan. Terima kasih Mbak Akanya atas sambutannya. Baik, sebelum kita mulai, kita sebutin dulu dong profilnya dari narasumber. Yang pertama itu ada Mas Bilal, Muhammad Bilal Raditya Prahasya. Mari sebut saja Mas Bilal. Mas Bilal ini adalah mahasiswa dari program studi sastra Jawa di Universitas Indonesia yang sedang menempuh tahun ketiga. Benar begitu Mas Bilal? Betul, Yan. Nah, Mas Bilal ini juga aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa Karawitan Jawa, Sekar Widya Makara di Universitas Indonesia. Mas Bilal juga nggak aktif di Univ saja loh. Mas Bilal juga aktif di Sanggar Budaya Rumah Cinwa juga aktif. Terus Karawitan Bentara Muda juga aktif. Bentara Budaya Jakarta, banyak loh. Pencinta karawitan sejati. Katanya Mas Bilal ini pacarannya sama Bonang. Itu yang cukup unik. Selanjutnya, profil dari narasumbernya itu Sekar Dia Prasistia. Mari kita sebut Mbak Sekar. Mbak Sekar ini kelulusan
tahun 2017, benar Mbak? Betul. Nah, kelulusan 2017, Mbak Sekar ini dulu peneliti yang mengambil fokus studi di bidang filologi mengenai beksan wireng. Mbak Sekar juga dengan berbekal semua pengetahuan musiknya, menggeluti aktif dunia permusikan di sekitar Jabodetabek. Yang terutama sekarang di alat musik Tionghoa, Mbak Sekar sedang mendalami erhu. Mbak Sekar juga aktif di Karawitan Gaya Yogyakarta Laksita Mardawa, serta sanggar-sanggar karawitan yang lainnya. Mbak Sekar sekarang posisi di mana, Mbak Sekar? Sekarang sedang di sanggarnya Rumah Cinwa di Markas Depok, besar. markas besar. Sebentar nih, kalau gitu Mas Bilal, kalau Mas Bilal posisi di mana sekarang Mas Bilal? Saya di rumah Jakarta Timur, mau ke Sanggar tapi takut nggak ada kendaraan. Kayaknya itu bukan sanggar, itu saya lihat background-nya itu ya. Oh ini, Sedang di festival mana gitu? nggak di background aja background. Oke. Mari kita langsung masuk saja ke diskusi kita. Sebelumnya, saya akan bacakan sedikit peraturan. Untuk semua, selain moderator dan narasumber, para audiens, mohon maaf sekali, akan kami bisukan otomatis dari host Rumah Cinwa. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan dilontarkan langsung di room chat saja yang ada di aplikasi Zoom tersebut. Akan dibacakan ketika waktunya datang. Terima kasih banyak atas pengertiannya. Mari kita langsung saja mulai. Pertama nih, pertanyaan pertama. Mas Bilal. Iya. Mas Bilal ceritakan sedikit sejarah tentang musik di penampilan wayang potehi itu seperti apa? Ya, kalau saya baca dari bukunya Ibu Woro ya, mungkin secara singkat jadinya seperti ini. Jadi musik wayang potehi itu sebenarnya sudah beberapa kali mengalami perkembangan sesuai zamannya gitu. Ini kalau menurut dari UNC yang dalam bukunya Bu Woro, bahwa di Kamus Cihai, Kamus Besar Bahasa Tionghoa, wayang golek Tiongkok atau disebut wayang potehi, konon bermula pada zaman dinasti Han. Itu tahun 2006 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Kemudian dan sampai dinasti Song 960 Masehi sampai 1279 Masehi. Di Tiongkok sendiri namanya Putaisi. Seperti itu. Perkembangan zaman ini menurut UNC dalam bukunya Bore itu musik potehi ini dikembangkan di daerah Fujian Selatan yang diiringi dengan musik di daerah Guangzhou diiringi dengan musik namanya Nanchi. Sedangkan di daerah Changzhou diiringi oleh musik namanya Qingtiao, seperti itu. Kemudian berkembang lagi sampai diiringi dengan opera Xiangchu, seperti itu yang saya baca. Waduh, ini dari tadi saya melihat dari PowerPoint yang ditampilkan ya Mas Bilal ya? Ya. Saya salah baca loh dari tadi. Tadi Changzhou ya? Zhangzhou saya bacanya loh. Itu ya, bacanya berbeda ya? Iya, bacanya Changzhou. Ya ngapunten, mungkin Pak Paul bisa membetulkan gitu. Kalau yang saya kan dulu pernah belajar Mandarin di SMA gitu ya. Diajarin cara baca yang mungkin agak sedikit benar gitu. Oh, seperti itu. Dari asalnya seperti itu ya? Iya. Dari Mbak Sekar sendiri, bisa mungkin sedikit ceritakan sejarah tentang penggiring wayang potehi ini? Wah, kalau sejarahnya tadi kan kurang lebih sama Mas Bila sudah sudah digenrekan untuk sejarah. Tapi kalau dari saya mungkin lebih ke Mas Uyan lebih ke bentuknya. Kalau saya memperhatikan sejauh saya berusaha mengamati perkembangannya musik Tiongkok itu memang kebanyakan ada dua jenis gitu. Kalau salah mohon dibetulkan. Ada jenis perkusif sama melodi ya. Perkusifnya itu perkusi bukan yang kebanyakan berbentuk perkusi seperti sekarang yang drum, djembe, segala macam, tapi perkusinya itu berbentuk
Nggak tahu kelihatan atau enggak ya, semoga ya. Nah, ini nanti akan dijelaskan namanya satu-satu ya. Bentuknya seperti logam, berbentuknya seperti apa, piring, kayak piring tapi bukan piring. Bahannya kuningan atau perunggu. Nah, karena namanya dipukul makanya disebutnya perkusif. Gitu. Nah, terus ada lagi. Bunyinya seperti apa itu, Mbak? Boleh dibunyikan? Bunyinya seperti apa sih? Pengen dengar semuanya nih. Dibunyikan sedikit lah. Ya, nun sewu. Contohnya begitu. Nah, nanti dipukulnya dengan pola-pola, dengan irama-irama yang ritmis. Jadi satu sama lain itu saling mengisi, saling membuat pola. Nah, terus kalau alat musik yang melodi, contohnya ini ada, saya bawa ada erhu. Jadi yang membentuk nada melodis. Ini saya pasang di steman si lo dari G. Nah, ya makasih Mas Jose, nanti namanya kita sebutkan satu-satu. Nah, kalau misalnya yang saya amati, sepengamatan saya, kebanyakan musik-musik di dataran Tiongkok itu bersifatnya pentatonis. Pentatonis itu adalah musik yang nada-nadanya memiliki 5 nada pokok. Kalau mungkin ambilnya nadanya do re mi sol la. Kalau untuk gampangnya nggih, do re mi sol la. Tapi kadang-kadang juga ada yang minor, miring, ada do re fa la si, itu juga ada kadang-kadang. Nah, saya waktu itu pernah sedikit bertanya dengan pakarnya musik potehi, dijelaskan oleh Mas Sony. Beliau adalah pakar salah satu pakar musik potehi. Beliau menjelaskan kalau di wayang potehi secara umum itu ada 2 istilahnya tangga nada yang sering dipakai, namanya siu dan loji. Kalau diartikan ke, saya bertanya, wah Mas itu artinya apa Mas? Nah, kalau diartikan itu siu itu sebetulnya adalah yang tangga dasarnya dari G. Nanti hitung scale-nya kita hitung sendiri saja. Nah, kalau yang loji itu dari D. Jadi kebanyakan mengambil nada dasarnya itu dari G atau D. Nah, sedangkan semua nada pentatonik Tiongkok yang bersifat mayor maupun minor itu, kalau kita padanankan dengan tangga musik yang di musik tradisional Indonesia, Jawa khususnya, itu akan sangat mirip dengan tangga nada slendro. Begitu kira-kira Mas Rian. Oh, ini cukup banyak sekali yang saya terima ini. Terutama istilah-istilah dalam bahasa Tionghoa. Namun mungkin akan lebih jelas apabila kita sebutkan satu persatu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin Mbak Sekar bisa kasih tahu ke kita semua ini. Alat-alat musik di penampilan wayang potehi itu seharusnya ada berapa dan nama-namanya apa saja? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Wah, kalau ada berapa kita hitung sama-sama ya, Mas Rian ya. Kita hitung sama-sama karena saya sendiri kadang nggak apa. Ada berapa banyak ya? Oke, pertama nyebutin mungkin itu ada penampilan dari Mas. Sebelumnya ada penampilan, mari kita nonton sedikit mungkin ya. Kita nonton dulu aja, oke. Sambil dijelaskan Mas Rian. Ini adalah mlebu ya suaranya lah. Nah, suaranya terdengar tapi agak kecil nih. Oke, lanjut. Nah, itu adalah pertunjukan wayang potehi di Taipei, Taiwan. Nah, kebetulan alat musiknya itu mereka memakai agak lengkap. Ada alat musik perkusif dan melodisnya. Oke, monggo lanjut lah. Selanjutnya, penampilannya tadi agak kurang terdengar ya. Mungkin ada di selanjutnya ini lebih terdengar. Mari kita dengerin bareng-bareng. Ini adalah dokumentasi. Monggo sambil dijalankan.
Saya tar dulu. Dokumentasi. Belum terdengar suaranya, mungkin bisa Kurang agak terlalu dinekan terdengar, sedikit. Mas Bilal. Nah, oke, cukup Mas Bilal itu. Kebetulan ini ada dokumentasi yang diambil oleh Mas Cecep saat pementasan Gobhuhaan dari Gudo di Kelenteng Kontebio sekitar bulan Agustus tahun silam. Nah, ini adalah Setahun yang lalu ya? Saat adegan ini adegan perang, yang banyak dimainkan adalah alat musik yang perkusif dan perkusif ritmis. Oke, monggo dilanjut Mas Bilal. Baik, baik. Nah, ini kita lihat di belakangnya pemain musiknya itu cuma tidak sebetulnya. Jelas itu ya. Oh ya, ini di balik layarnya. Bisa diputar? Mari kita lihat ada alat musik apa aja, yuk. Coba yang lain yang masih melihat, dihitung sendiri di situ. Terus dijawab di room chat. Coba tebak ada berapa alat musik. Sebelum dijelaskan, ada jawabannya, kita tebak dulu dari penampilan. Yuk, ada berapa coba? Suaranya agak kurang terdengar ya. Oke. Ya itu tadi alat musik perkusif ya, Basekar yang dominan. Iya, perkusif. Langsung yang erhu aja. Yang erhu aja. Oke. Ya. Nah, ini beliau adalah Mas Sony, pakar alat musik potehi dari Gudo, Jombang. Sedang memainkan erhu. Wah, ini maestronya ini. Seperti yang dimainkan Mbak Sekar barusan itu tadi ya? Kurang lebih. Kalau ada familiar lagunya juga boleh ditulis di room chat judul lagunya. Oke, monggo dilanjut. Ada apa lagi? Nah, nggih. Sudah ada jawabannya? Tadi kayaknya Mas Jose tadi jawab ada 9 alat, nggih. Ada 9 alat. Mari kita buktikan bareng-bareng. Kita hitung bersama. Oke. Pada dasarnya pemain alat musik potehi itu minimal 3 sampai 5 lah. Tapi satu orang itu bisa memegang lebih dari 2 alat musik. Jadi sangat multi instrumen. Multitasking dan multi instrumen gitu. Oke. Ini contoh yang pertama itu, ini ada namanya toalo atau gembreng besar. Toalo atau gembreng besar ini dipukul, kalau ini suaranya kedengeran kali ya. Toalo gembreng besar. Nah, terus ini Insya Allah yang agak kecil, gembreng agak kecil, memang dia ditidurkan seperti ini, tapi bukan karena dia ngantuk, memang ditidurkan. Suaranya lebih tinggi dibanding yang besar tadi. Nah, terus ada yang namanya xiaopak, itu seperti simbal. Dia kok secara bentuk seperti simbal, ya. Xiaopak dimainkannya bisa nanti ada apanya, ada alasnya, atau kalau enggak kadang-kadang begini langsung bisa juga. Gitu. Nah, terus yang khas dari wayang
Oh, sorry, non sewu. Lanjut dulu. Lalu ada dongko. Ini yang tamburnya tambur besar. Sorry, kelihatan atau enggak? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, oke, non sewu. Oke, itulah tambur besar. Terus ini ada yang khasnya wayang Piako. potehi. Namanya adalah Piako. piako. Nggih, piako. Kalau diputul dia. Nah, piako ini yang membuat masyarakat Jawa wayang ini sorry. Alat musik ini yang membuat masyarakat Jawa kerap menyebut wayang potehi sebagai wayang titi. Berasal dari onomatopenya si piako ini, bunyinya seperti titi. Maka disebutnya wayang titi. Begitu nama lainnya. Keprak besar Mataram nggih, Mas Jose. Nah, terus kalau untuk alat musik melodisnya banyak sekali sebetulnya. Ini salah satunya adalah erhu. Oh, kelihatan nggak tadi? Erhu ini Selain erhu ada juga rebab Tiongkok yang memakai harus kulit membrannya dari kulit ular. Lalu ada lain lagi itu sebetulnya ada kuceng, kecapi Tiongkok, dan tice, suing Tiongkok. Kebetulan tidak dikeluarkan karena kalau untuk kuceng sendiri setinggi saya. Panggone rada jembar ngaten. Oh ya Mbak, selain erhu tadi ada yang kecil ya Mbak? Rebab Ya, kecil. oh iya ada hiana juga. Itu erhu yang lebih kecil, hiana ukurannya lebih kecil dan suaranya lebih tinggi. Oktavnya lebih tinggi. Okay. Kalau yang musik tiupnya? Musik tiupnya ada tice. Ada tice. Tice. Kadang pakai hauyu juga sih. Tapi yang tadi yang dimainin Mas Sony itu tadi ada namanya yang cim ya Mbak? Yang cim ya. Oh, yang cim. Itu seperti kecapi, tapi kalau kecapi kan mainnya dipetik. Ini dipukul ya? Dipukul. Oke. Terus pundi, Mas Wian? Itu tadi saya dari tadi ngitung loh. Ada dongko, ada xiaolo, terus itu ada yang piako, xiaobak, erhu, hiana sama jinghu jadiin satu ya, gede kecil. Kecapi Sunda, seruling Bali, terus ada tadi yang jin sama kuceng. Total ada 10. Jawabannya yang paling mendekati siapa tadi? Saya tadi 9. 6 alat musik, 9 alat musik. Iya, yang jawabannya 9 tadi yang paling mendekati ya. Wah, ini pasti veteran ini sudah sangat paham. Saya nanti dapat hadiah dari ibu. Aduh, saya takut loh kalau dibilangin kayak gitu loh. Ibunya yang ngecek ke sini loh. Oke, selanjutnya ini Mbak. Saya sebenarnya pernah melihat penampilan yang Jin. Apa yang Kim itu? Yang itu? Iya. Ya. Sebelumnya. Yang Jin ya? Iya. Yang Jin itu kan begini gitu ya mainnya. Saya pernah baca sedikit itu salah satu nenek moyangnya piano bukan sih? Iya, kurang lebih seperti itu, Mas. Karena pada dasarnya piano itu kan adalah alat musik string. Kalau salah mohon dibenarkan, saya tidak terlalu paham alat musik barat soalnya. Tapi sepengamatan saya memang piano itu adalah alat musik yang berbasis string, dipukul gitu. Ketika tuts ditekan, di belakangnya itu kayunya itu memukul katanya gitu. Wah, ini cocok untuk diteliti lebih dalam ini ya. Yang mana yang benar-benar yang duluan, yang Jin dulu atau piano dulu? Atau jangan-jangan orkes gambus dulu yang duluan? Oke. Dari alat musiknya itu ada 10 tadi ya. Terus kalau nggak salah tadi Mbak Sekar nyebutin itu jenisnya ada perkusif sama melodis, bukan seperti itu Mbak Sekar? Iya, betul. Itu saya sebenarnya agak nggak nyambung. Perkusif itu seperti apa? Bahasa sederhananya, dan melodis itu sederhananya itu seperti apa sih Mbak? Sederhananya sih, saya mencoba memosisikan saya orang awam, jadi mungkin saya tidak akan terlalu teknis.
Kalau perkusif itu adalah alat musik yang kebanyakan itu dipukul, entah dengan tangan langsung atau dengan alat. Nah, itu membentuk tempo, membentuk ketukan. Ketukan itu didasari seperti detak jantung kita. Ada irama, ada temponya, ada jaraknya sama, jaraknya stabil gitu. Nah, kalau si alat musik melodis ini istilahnya dia ini yang memberikan nada, dia yang memberikan warna gitu. Oh, baik. Jadi istilahnya kalau diumpamakan sebagai makanan itu ya, perkusi nasinya, melodis lauknya gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Mas Rian, betul. Kayaknya duit malah segodok ya. Kayak arek kosan. Buka saya suwe. Masih lama bukanya ya. Lanjut. Okay. Jadi selanjutnya dari sekian banyak alat musik itu ya, kan pasti ada satu instrumen, satu harmoni yang tercipta. Nah, untuk sebuah harmoni dari penampilan penggiring potehi itu, apakah ada namanya khusus yang bisa dicari? Seperti, kan kalau kita mencari mungkin musik wayang potehi, hanya seperti itu. Namun, apakah ada nama spesifiknya, judul dari musik tersebut, Mbak? Wah, Mas Bila mungkin mau menjawab. Oh iya, kalau saya ini kembali ke yang ini lagi ya. Bagian awal tadi yang sejarah. Ini kemarin setelah saya telusuri lagi di Google itu ternyata kayak nama-nama seperti Qing Tiao itu dan Nanci itu adalah satu komposisi musik, kayak ibaratnya kayak apa ya? Ada aturannya kalau Qing Tiao itu bunyinya seperti ini gitu lagunya. Bener, saya ada linknya gitu di YouTube, mungkin saya cari dulu ya. Saya kirim di room chat mungkin. Oh, boleh. Oh, iya. Kalau gitu, sembari Mas Bilal mencari linknya dikirim di chat. Terus saya pengen nanya, itu dari sekian banyak, apakah nggak nabrak-nabrak gitu kalau dimainin? Gimana caranya biar semuanya bisa jadi satu masuk sebagai satu kesatuan musik gitu loh? Dari sekian banyak, hampir 10 lebih itu ya, bagaimana Mas Bilal? Mas Bilal lagi browsing. Oh, saya bantu jawab dulu. Saya bantu jawab dulu, guys. Maaf ya Bilal ya, nanti Bilal boleh nambahin. Kalau kebetulan ini sekalian menjawab tadi Mas Jose, kebetulan lewat saya baca sepintas. Nah, perkusi itu kan kalau kata Mas Jose tidak ada nadanya, tapi saya percaya sebetulnya perkusi itu memiliki nada. Walaupun tidak bisa dengan pasti ya, pas di bass, pas di C, pas di G itu tidak bisa dipaskan. Tapi seorangnya dengan perasaan itu kita bisa merasakan, oh tadi contohnya si kalau itu dia nadanya lebih cenderung berat, lalu si Shallow ini cenderung agak mid, suaranya agak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Nah terus si Sopo jenenge si Siopak ini suaranya cenderung tinggi. Nah itu kita mengatur bagaimana tidak semuanya suaranya berat dan tidak semuanya suaranya tinggi. Jadi dibuat pola-pola berdasarkan ketukan dasar, nanti diisi begitu sih kurang lebih. Jadi seorangnya walaupun mereka tidak bernada, tapi tetap terdengarnya enak, tidak tabrakan, tidak pating gemuruh, pating berisik gitu. Itu sih pengalaman saya. Kalau Mas Bilal mungkin boleh menambahkan berdasarkan pengalaman Mas Bilal. Ya, kalau selama ikut Cinwa itu saya selalu berpegang teguh pada pendapatnya Pak Uki gitu ya, sebagai suhu musik ya di Cinwa. Saya itu selalu ingat kata-katanya Pak Uki tentang bahwa perkusi itu sebenarnya alat musik paling dasar yang bisa dikuasai manusia, seperti itu. Kayak ibaratnya pokoknya perkusi ini sebagai dasar gitu, sebagai dasar manusia dalam bermusik gitu. Umpamanya kalau kita udah biasa mendengar dan menguasai alat musik perkusi, untuk perkembangan selanjutnya itu untuk menguasai melodis akan cenderung lebih gampang gitu. Kalau pengalaman saya sih juga seperti itu. Karena saya di rumah Cinwa juga awalnya belajarnya musik perkusi terus kemudian berkembang lagi belajar kecapi seperti itu. Yang membimbing juga Mbak Sekar. Oke, teman-teman sebentar. Host,
Mas Rian ini kayaknya ke-mute ini. Tolong di-unmute. Host, tolong host dibantu. Andi, Mas Andi. Sudah bisa. Iya. Sempat panik saya sendiri. Oke. Dari semua itu ya, kolaborasi bareng-bareng ini. Pengalaman sendiri, pribadi, Mbak Sekar ini udah main wayang potehi, ngiringin wayang potehi udah berapa tahun? Kalau total keseluruhan wayang potehi saya mulai dari 2014. Ya, 2014, Mas Rian. Sudah 6 tahun ya, kurang lebih ya? 6 tahun masih merasa amat sangat kurang. Kalau Mas Bilal ini sudah berapa tahun? Saya baru 2017 kemarin baru gabung ke masjid. Baru 2017. Baru 3 tahun itu nggak baru loh. Baru. Aduh, 3 tahun sama 6 tahun. 2 kali lipatnya. Mas Bilal masih perlu banyak belajar dari Mbak Sekar berarti ya? Sangat. Saya aja masih nggak ngerti apa-apa kok. Mbak Sekar saja masih nggak ngerti apa-apa, apalagi yang 3 tahun. Sebenarnya nih, kalau sudah 6 tahun dan 3 tahun, itu ketika kalian latihan, pas latihan itu seberapa sering bikin kesalahan emang? Kalau monggo Mas Bia dulu. Kalau saya selalu bikin salah sih sebenarnya. Terutama kalau saat bermain alat musik melodis gitu ya. Karena emang saya kan sebenarnya juga belajar musik tuh otodidak banget gitu. Baru pas mungkin pertama masuk kuliah itu baru ngerti belajar apa itu musik gitu sih kalau saya. Kan dari kecil juga nggak pernah main musik gitu. Setiap latihan bikin kesalahan. Iya. Sampai sekarang itu pun merasa masih kurang. Sangat kurang. Saya bisa merasakan loh dedikasinya itu loh. Persistence. Luar biasa. Kalau Mbak Sekar, yang udah 6 tahun, 2 kali lipatnya Mas Bilal, masih merasa kurang. Kesalahannya seperti apa Mbak Sekar? Bisa cerita mungkin? Kalau saya sendiri merasa bukan salah. Kalau salah di pentas itu ya udah seru lah, itulah serunya seni pertunjukan gitu kan. Yang beda sama taking rekaman gitu kan. Kalau taking rekaman kan wah bisa kita ambil yang paling perfect lah, istilahnya begitu, yang paling top lah. Nah, tapi itu malah nggak seru. Itu lebih seru seni pertunjukan, itu akan jadi cerita. Nah, cuman kalau saya sendiri ketika misalnya kita kerap latihan itu rajin, ya insya Allah ya apa yang kita bawa saat latihan pasti akan ke bawah saat pentas, kebiasaannya itu. Nah, cuman kalau tapi lantas enggak, saya sendiri masih sering kadang Mas Rian kalau boleh cerita masih sering ngerasa grogi gitu sebelum naik panggung. Tapi buat saya kalau masih grogi itu bagus, berarti saya nggak sombong, masih mau belajar karena memang masih nggak tahu apa-apa. Aduh, saya jadi belajar hal baru loh. Satu tadi, bilangnya kalau rekaman gak asik. Berarti main langsung, meskipun pentas, dikala hati itu udah grogi, tangan udah gemeteran, itu lebih asik daripada rekaman. Gitu, Mbak? Oh jelas, lebih asik. Kalau bahkan misalnya sebelumnya lagi bad mood, lagi habis berantem, kayak waktu itu saya pernah berantem sama Cecep, segala macam ya tetap harus main. Serunya di situ tantangannya, tetap harus sesuai apa yang kita bawa saat latihan lah, gitu. Terus, Mas Bilal, kan tadi juga masih banyak kesalahan, tiap latihan kesalahan. Berarti nggak menutup kemungkinan waktu pentas juga bikin kesalahan dong. Terus kalau sudah pentas, hari H, sudah di depan banyak audiens, bikin kesalahan. Mas Bilal gimana tuh memperbaiki kesalahannya di tempat itu? Di tempat itu atau di tempat lain? Ya di tempat itu, ketika udah pentas, loh, kok salah? Bagaimana itu Mas Bilal? Kalau saya sih, lanjutin terus aja gitu. Karena pada dasarnya juga, kalaupun salah, maksudnya gini tidak ada seorang pun yang tahu kalau kita membuat kesalahan, karena ini kan seni pertunjukan gitu ya. Kecuali kalau melodis sih itu yang ini. Paling saya kalau memperbaiki yang melodis ya di
di kesempatan adegan berikutnya ya harus semaksimal mungkin lagi berbuat memainkannya gitu. Oh, tapi Mas Bilal, saya ini juga sedikit pernah main musik juga. Oh, Nah, Lian kan pemusik juga nih. iya, makanya saya juga sedikit pernah main musik juga. Itu tadi kan kalau udah satu bikin kesalahan, apalagi di musik-musik yang mainnya kudu barengan tadi, reaksi yang lain pasti. Ya Nah, kalau itu saya sih temennya itu bagaimana biasanya? Mas Dian, kok saya sih ya bagaimanapun justru Mas go on ngono lho. Lah justru ya gak apa-apa, biasa kok ono luput-luput ada salah-salah dikit, ada yang mistempo apa segala macam, ini biasa banget gitu. Itu hal yang lumrah ngono. Tapi ya kalau kita paling lirik-lirikan ya lah ya. Iya. Lirik-lirikan gitu. Ya pada dasarnya Mas Rian, kalau saya sendiri ya, saya sebagai orang yang di atas panggung, penonton tuh gak tahu apa-apa. Istilahnya saya nih bohongin penonton, gak ada yang tahu kok, bohongin aja. Aduh, itu agak bahaya loh kata-katanya. Tapi ya memang kita harus saling pengertian lah ya. Jadi intinya yang saya tangkap dari tadi itu saling kirim sinyal telepati dengan mata ya. Apalagi kalau nggak sadar-sadar yang dikirimin sinyal makin melotot semuanya. Terus kalau kalian ini di hari biasa dan dengan ketika ada pentas, itu latihannya seminggu berapa kali? Kalau monggo Mas Bila Dari dulu. Mbak Syar dulu ya. Oh, ya sudah, saya dulu sudah ditita moderator. Kalau saya biasanya kebiasaan saya sih setidaknya itu sudah mengirimkan materi ke teman-teman Mas Rian. Nah, itu. Misalnya saya rekam materi di Erhu, saya kirim ke Bilal, lah didengerin dulu, besok dicoba dikecapi. Gitu. Nah, nanti mungkin ada pemusik yang lain saya kirim juga. Wes sakmu coba dicari ketukan untuk si didongko atau ketukan dimasukin di piako atau di kalau modelannya begitu sih Mas Rian ya, maksudnya sambil kita kan katanya milenial gitu. Iya, Dan itu. kita sudah dimudahkan dengan banyak sekali media untuk membantu kita belajar, untuk membantu kita mempercepat proses, ya dimanfaatkan gitu. Atau kalaupun misalnya saya nggak bikin materi, saya menemukan referensi, saya kirim ke anak-anak, saya kirim ke teman-teman. Yuk kita bikin, coba didengerin gitu. Besok coba bikinnya semacam itu, kayak begitu. Oh, kalau dari Mas Bilal sendiri, Ya. kan Mbak Sekar yang bikin patokannya dulu ya istilahnya ya. Bikin patokan musik, terus diikutin Mas Bilal. Terus Mas Bilal untuk mempersiapkan ketika mau tampil, 1 minggu, kira-kira itu berapa kali latihan? Kalau latihan kan biasanya kalau di sanggar itu kan biasanya ya kalau rutin itu seminggu sekali gitu kan. Kita ada Sanggar yang ketemuan mana dulu ini? yang regulernya. Terus kalau udah mau ke dekat-dekat pentas, itu kan biasanya kita bisa 3 kali seminggu. Kalau habis kuliah sih. Iya kan Mas Lian? Iya nggak? Oh, Iya, ya gitu saya kan. juga Maksudnya, mengingat ada hari-hari seperti itu iya. juga ya. Kita habis pulang kuliah ya langsung ke sanggar kita latihan gitu. Nah, yang tadi metodenya yang dikasih Mbak Sekar itu emang sangat efektif sekali gitu ya. Emang dengan adanya recording gitu, itu saya benar merasakan bahwa di rumah selalu saya ulang-ulang gitu kan. Akhirnya nyantol sendiri karena kalau untuk membuat notasi itu gimana ya Mbak ya? Susah sekali juga karena mending praktek gitu, mending langsung dipraktekin, didengarkan, langsung dipraktekin. Karena kalau langsung kalau kita berpatokan pada notasi itu sangat memakan waktu yang lebih lama lagi gitu. Betul. Menurut saya sih itu. Betul. Terus mau saya bertanya lagi nih. Oh iya, silakan. Ya, saya nambahkan. Terus proses itu bisa sampai kayak tadi Mas Bilal bilang sampai 3 kali seminggu itu karena ditambah harus menyesuaikan dengan wayangnya. Nah, Harus menyesuaikan dengan misalnya jebule adegan perang, paling sering itu kan perang. Si Dalang kan juga, Dalang sangat berhak sekali untuk request, berhak sekali untuk memprotes, berhak sekali untuk memberi masukan gitu. Nanti biasanya kan akan ada proses, bisa nggak kalau yang ini si
misalnya si intensitas si toalonya dikurangin sedikit gitu loh, atau malah lebih didominankan di piakol, lebih didominankan di alat musik yang lain begitu loh. Jadi ya itulah serunya proses akhirnya, apa yang awalnya begini tapi nanti ketika bertemu tempuk gending istilahnya, bertemu dengan wayangnya, bertemu dengan dalangnya, proses langsung itu bisa berubah 180 Berubah derajat, total. sangat biasa. Sangat total. Karena saya memberi Nah. masukan, terlebih misalnya dalang bilang, ini yang adegan ini agak bersifatnya agak fragmental gitu, bersifatnya hanya wayangnya digerakkan dengan narasi, bisa dikasih isian nggak? Wah itu kadang mikir pas latihan, gitu. Gitu sih. Nih, saya lihat-lihat baca di room chat udah ada beberapa pertanyaan yang nyangkut ini ya. Namun sabar dulu sebentar. Satu pertanyaan lagi dari saya, lalu kita buka sesi tanya jawab. Yeah. Satu pertanyaan terakhir ini. Tadi kan Mbak Sekar kalau nggak salah sempat bilang musik yang dibuat dulu. Nah, waduh, saya mencium bau-bau inovasi. Nah, dari membuat inovasi musik seperti itu, Mbak ya, itu apakah itu improvisasi dari yang lain atau memang pemikiran Mbak Sekar dari semua pengetahuan yang pernah Mbak buat? Terus kalau boleh tahu, inspirasinya dari siapa? Kok bisa bikin seperti itu? Bagaimana caranya? Monggo diceritakan lah sedikit-sedikit. Oke, matur nuwun Mas Wian, pertanyaannya agak berat ini soalnya. Mungkin begini, saya berlatar belakang itu musiknya itu lebih ke karawitan Sunda dan karawitan Jawa, ya sedikit-sedikit kena Betawi lah gitu. Waktu pas awal-awal saya bertemu dengan wayang Potehi, saya sangat buta referensi. Mau belajar dari YouTube pun waktu itu kuping masih gak nangkep gitu loh. Ini polanya apa kok kayaknya pati gemuruh karena belum mendapatkan banyak referensi. Akhirnya dibuat sesuai interpretasi. Pada zaman awal-awal saya baca Potehi itu tetap sudah menggunakan alat-alat musik Potehi seperti dongko, seperti piako, toalo dan teman-temannya itu. Nah, tapi saya tambahkan waktu itu kecapi Sunda saya masih saya setem Daminatila, masih saya setem nada Sunda. Tambahkan suling Sunda. Yo wis sak interpretasinya ngono loh. Tapi ketika makin ke sini makin alhamdulillah puji Tuhan Amitabha makin mendapatkan banyak masukan, banyak referensi, beberapa juga ada yang mengajarkan. Akhirnya mulai mencari pola Potehi sing janjane ki kayak gimana gitu ya. Paling enggak kita kan untuk mempelajari sesuatu paling enggak mengerti dasar lah. Untuk membuat yang namanya katanya inovasi, seorangnya harus mengerti dasarnya itu seperti apa. Jadi tidak, kalaupun memang buat sesuatu yang baru ya jadi enggak jauh-jauh banget gitu loh. Karena juga sebelum Mas Bilal bergabung di tim, ditambahkan dengan berbagai macam seperti saya ingin waktu itu cari itu suasana, ingin mencari suasananya ini sedih, cari yang berat. Saya pakaikan saluang itu suling Minang, nadanya itu cenderung ngebas berat seperti itu. Jadi Birok itu lebih ke main suasana, main untuk mengepaskan dengan suasana, tapi dengan ya puji Tuhan juga dengan bantuan dari Ibu Woro, bantuan dari teman-teman Rumah Cinwa, dari Pak Pau juga sudah membantu mendukung secara alat musik. Pelan-pelan dipelajari lah, ojo males aja, ojo males sinau, ojo males boleh. Itu sih Mas Rian kalau saya. Ya mungkin kalau untuk inovasi untuk sekarang ini bukan inovasi sih Mas. Mungkin sekarang ini adalah kreasi membuat lagu berdasarkan interpretasi gitu loh. Kalau inovasi kan kayaknya agak berat gitu, belum sih. Belum ada lagi. Untuk sekarang belum berani. Kalau inovasi benar-benar sesuatu yang baru ya. Jadi ini sebuah kreasi. Terus dari Mas Bilal ini, kan setiap pemusik, saya sebagai sedikit secuil pemusik yang pernah ngincip-ngincip musik juga, itu pasti nggak sesuai patokan, nggak hanya garis lurus, bukan sebagai manusia robot yang mengikuti pola tertentu. Pasti ada hati yang ingin memasukkan perasaan sendiri ke dalam musik itu. Mas Bilal sendiri pernah mengubah musik yang dikasih Mbak Sekar nggak? Terus kalau pernah, dari siapa itu inspirasinya?
Mungkin Bila masih admin, termute. hostnya Host, bisa tolong host. Bila termute. bisa di Nah, siap, silakan. Sumonggo Mas Bilal. Aduh, ya. itu nge-freeze atau emang sinyal saya yang hilang? Enggak, Bila nge-freeze itu kayaknya. Sambil menunggu Mas Bilal, Mas Tian, saya menambahkan, pada dasarnya saya tidak pernah meminta anak-anak untuk 100% plak-plak persis lah seperti apa guide, seperti patokan yang ya katakanlah guide yang saya buat, patokan yang saya buat. Karena saya justru senang kalau kayak Mas Bila membuat kreasinya sendiri, seperti Mas Rian juga membuat kreasi sendiri, atau siapa membuat kreasi sendiri, saya lebih senang seperti itu sih. Nggak apa-apa, nggak masalah. Mas Bilal kok menghilang ya? Mas Bilal masih belum. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan teman-teman. Nanti Mas Bilal jawabannya setelah sesi pertanyaan, oke? Yeah. Siap. Ayo kita cek pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Dari atas. Alat musik Tiongkok ini apakah hampir sama dengan alat musik yang diadopsi di kesenian budaya Betawi? Bisa mungkin Mbak Sekar menjelaskan? Mas Bila sepertinya kehilangan sinyal. Sudah gabung. Mas Bila, saya bantu menjawab. Memang banyak sekali alat musik Betawi itu yang terpengaruh sama alat musik Tiongkok, terutama dari segi nada dan segi pengambilan warnanya. Contohnya kalau saya salah, tolong disambit, tolong dikasih tahu. Contohnya kalau nada Tiongkok ini ambilnya sama dari dari nada ketiga dari Apoi. Apa ya? Contohnya seperti itu. Nah, kalau Betawi ya jadi nggak beda-beda jauh. Ini sama ambil dari nada ketiga. Nah, itu emang nggak beda jauh akhirnya pengambilan nadanya, karena sama-sama mengambil scale-nya scale mayor kebanyakan. Dan bentuknya pun juga tidak beda jauh begitu. Memang saya pun mengakui banyak teman dari yang bergerak di musik Betawi, di kesenian Betawi pun juga mengakui kalau Tiongkok itu sangat berpengaruh besar pada alat-alat musik Betawi. Kira-kira gitu Mas Ian. Monggo dilanjut sambil menunggu Mas Bilal. Mas Bilal pertanyaan sudah selanjutnya. Mas Bilal sudah kembali atau belum? Sudah. Mas Bilal sudah gabung lagi ya? Oke. Yang kedua ini buat Mas Bilal deh. Pertanyaannya itu apakah ada alat musik yang pakem atau persyaratannya tidak boleh dihilangkan? Nah, bagaimana Mas Bilal? Apakah ada yang pakem? Jadi alat musik yang wajib hadir, itu ada apa enggak Mas Bilal? Alat musik yang wajib hadir itu kalau yang sepengetahuan saya di Potehi itu ya tadi perkusif itu kayak dongko, piako itu juga salah satu yang wajib hadir ini. Itu karena sebagai ciri khasnya Potehi ya. Karena kalau nggak ada itu kayak hambar gitu, kayak pertunjukannya kayak ada yang kurang gitu. Terus mungkin kayak toalo dan siaulo itu juga yang membuat perkusi menjadi lebih ritmis. Seperti itu sih. Mungkin Mbak Sekar ada tambahan? Ya, saya setuju. Paling tidak itu yang pokok-pokok itu adalah tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Bilal. Baik, mohon maaf saya ada gangguan sebentar tadi. Ada tamu tiba-tiba di tempat saya. Baik, selanjutnya pertanyaan. Main musik memang tidak mudah. Teori musik itu sangat rumit. Komposisi musik juga sangat sulit. Bagaimana usaha Rumah Jinwa mengembangkan kolaborasi musik?
Nah, ini yang pengembangnya tadi Mbak Sekar mungkin bisa menjawab. Usahanya mengembangkan kolaborasi musik itu seperti apa? Oke, matur nuwun Bu Esi. Untung yang ditanyakan adalah kolaborasi, bukan pengembangan untuk kontemporer. Nggak jadi pecah kepala saya. Ya, kalau untuk kolaborasi, sebetulnya dengan waktu itu ditambahkan kecapi Sunda dengan adanya masih nada asli kecapi Sunda, tambahkan suling Sunda, ditambahkan saron pernah, saluang segala macam itu sudah termasuk bentuk kolaborasi. Mungkin juga ke depannya teman-teman akan mengusahakan kembali kolaborasi untuk membuat ambience, membuat suasana yang lebih nges. Misalnya contoh ketika adegan Putri Kipas nangis dibuat yang lebih sedih, kita tambahkan apa jenenge kui saluang untuk pemberatnya dan water stick apa segala macam lah gitu untuk kolaborasi. Paling enggak tugas untuk memahami suasana cerita itu bukan tugas dalang aja, tapi juga tugas pemusik. Setuju, Mbak. Mas Bilal, ada tambahan mungkin? Ya itu karena apa? Sebenarnya yang tadi ya benar Mbak Sekar yang harus memahami suasana itu yang dituntut untuk memahami suasana itu bukan hanya dalang sebenarnya pemusik juga karena pemusik juga harus apa namanya mengikuti jalannya cerita. Jadi tahu gitu. Nanti setelah ini apa ya ceritanya segmennya apa ya gitu. Jadi kita bisa ngambil ancang-ancang bahwa ntar musik yang akan harus keluar tuh musik ini gitu. Walaupun sudah dilatih juga sih di mana namanya di latihan gitu. Karena kan tapi juga apa sedikit banyak juga berubah di saat pementasan gitu. Oke. Terus kalau saya boleh cerita, mungkin kalau masalah pakem gitu, saya pakem kan itu patokan lah, katakanlah patokan. Mungkin yang lebih kerap dilakukan, lebih sering dilakukan. Kalau yang saya berdasarkan saya bertanya-tanya guru sama Mas Sony pakar musik Potehi itu, beliau menjelaskan pada dasarnya wayang Potehi itu tidak ubahnya dengan wayang kulit puro Jawa. Setiap adegan itu memiliki musik sendiri, setiap adegan itu memiliki ciri sendiri. Contohnya ketika jenderal keluar, pola musiknya akan satu pola musik sendiri, pola musik jenderal. Untuk kesatria keluar, pola musiknya pola musik jenderal. Kesatria. Putri keluar, pola musiknya akan yang keluar pola musik putri. Nah, terus saya akhirnya bertanya, loh, Mas, kalau gitu, saya sama aja kayak di apa sedangnya kayak di wayang kulit turo ya, memang mengadopsinya dari begitu. Gitu kira-kira Mas Ian. Oke. Dari pertanyaan selanjutnya ini, waduh, langsung masuk banyak pertanyaan. Mari kita jawab-jawab semuanya. Terus ada pertanyaan, Mbak, Mas, tempat yang masih memproduksi alat-alat musik Potehi itu di mana sih? Nah, ada mungkin yang tahu referensinya. Sepertinya ada yang pengen pesen ini. Wah, itu Mbak Widi ya, matur nuwun Mbak Widi. Sebetulnya memang yang masih produksi itu untuk yang paling top itu di Taiwan. Pak Paul, mohon saya dikoreksi Pak kalau salah Pak. Paling top itu di Taiwan karena akhirnya semua alat musiknya ini dari dari luar, dari Singapura, dari Taiwan, bahkan rebab saya aja juga dari rebab saya juga dari dari Guangzhou. Okay. Jadi memang harus masih impor dari luar. Kalau teman-teman, saya pernah nanya teman-teman di sini itu, teman-teman pengrajin gamelan khususnya pernah mencoba untuk membuat mirip, tapi rasanya masih rasa Jawa. Akhirnya, bukan nggak sah sih, masih dalam proses pencarian juga teman-teman pengrajin. Mas Bilal, mungkin ada referensi yang lain? Ya kalau itu saya juga mencoba lihat di online juga Singapura juga termasuk salah satu yang mengeluarkan alat musik Potehi sih. Tambahannya itu aja kalau saya. Baik, selanjutnya. Bagaimana dengan adanya perkembangan digital musik? Mungkin ini masuknya adaptasinya Rumah Cinwa dengan perkembangan digitalisasi musik tersebut itu bagaimana mungkin? Ada rekaman yang dibuat elektronik file atau bagaimana? Mas Bilal mungkin dari Rumah Cinwa seperti apa?
Kalau rumah Cinwa, kayak kita masih pakai ini ya Mbak, masih pakai apa namanya, musiknya tuh live gitu, yang dari asli yang dimainkan oleh pemusik-pemusik itu. Tapi kalau kemarin saya lihat ke Semarang, yang waktu itu kita Mbak, Nggih, yang di Semarang tuh mencoba menggabungkan dengan apa namanya CD ya, Mbak ya. keyboard, Jadi keyboard, direkam dulu. Heeh, keyboard dan MIDI, keyboard, betul. ya MIDI gitu. atau EM, IM, electronic music. Tuh. Baik, baik. Sementara, Kalau anu kan sih, misal, ya bagaimana? Mbak? nggak apa-apa sih, udah lanjut aja. Lanjut. Jadi Lanjut. dari perkembangannya tadi itu memang dari Cinwa lebih suka ke performance yang langsung ya. Seperti itu Mas Bilal ya. Iya Mas Lian. Nah, kalau performance langsung itu apakah penyimpanan file atau data rekaman-rekaman di masa lalu itu juga tidak terlalu fokus ke musik atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan ke Mbak Sekar sekarang? Mungkin yang ditanyakan oleh Ibu Esi, ya memang benar sih, akhirnya bagaimana, apakah kita pernah memakai gabungan IM, electronic music begitu kan. Kalau saya boleh cerita, saya sendiri sangat-sangat kepengen membuat kolaborasi antara alat musiknya yang asli yang kita mainkan secara live dengan electronic music, dengan yang diputar oleh MIDI gitu. Cuman akhirnya saya kayaknya masih harus belajar lagi Bu, saya masih belum nyanda bagaimana menggunakan MIDI yang baik dan benar begitu. Mungkin kedepannya lah akan kami agendakan, akan kami usahakan mungkin. Matur nuwun pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya masih ada sepertinya ya. Tadi. Oke, jadi bagaimana digital music, terus di wayang kulit Jawa itu ada gagrak gaya, atau misal gagrak Solo, Jogja, Banyumas, dan sebagainya. Wayang Potehi juga apakah berlaku demikian? Bagaimana ini? Mas Bilal, bisa bantu menjawab? Kalau saya bukan gagrak sih ya, maksudnya saya kan juga sering nonton juga sih di YouTube dan beberapa kali pertunjukan langsungnya itu sanggar-sanggar lain yang ada di Jawa Timur gitu ya. Dan mereka itu cenderung juga mempunyai gaya dan style yang berbeda-beda gitu antar setiap sanggar atau paguyuban dari wayang potehi itu. Kayak contohnya misalnya antara fuhaan yang ada di Kudo sama yang ada di Surabayanya. Yang ada di Surabaya itu juga dari segi musik pasti memiliki perbedaan gitu. Iya nggak Mas Sekar? Ya, kurang lebih begitu. Istilahnya akhirnya jadi ciri khas. Mungkin karena masa referensi Mas Bilal dan saya masih belum terlalu nyemplung banget, masih belum terlalu paham sekali dengan gaya-gaya. Tapi saya yakin di Tiongkoknya sendiri juga memiliki gaya sendiri sih pasti. Mungkin Pak Paul kalau salah mohon ditambahkan, pasti memiliki gaya-gayanya sendiri, ciri khas. Akhirnya kalau seperti Mbak Kanya barusan ini lewat chatnya, kalau di Indonesia akhirnya menjadi ciri khas setiap sanggar sendiri begitu. Jadi mungkin baik. Selanjutnya, bagaimana? Betul begitu. Ciri khas setiap sanggarnya sendiri. Jadi mungkin seperti apa, Mbak? Jadi misalnya, saya pernah nonton itu yang Fuhaan Kudo. Mereka memang sudah pemusik senior, dia sudah maestro, sudah memang sehari-harinya bergelut di situ. Jadi saat pentas itu menggunakan tidak hanya yang alat-alat perkusif yang dasar, tapi juga membawa kucing, membawa erhunya pun lengkap dengan yang dengan nada yang berat, nada yang middle, sama nada yang tinggi. Terus memainkannya juga dengan cara seperti musik-musik opera packing. Nah, tapi akhirnya matur nuwun Buworo ditambahkan, akhirnya karena dengan ingin membuat inovasi tadi, teman-teman Rumah Cinwa berusaha membuat lagu sendiri yang menjadi khasnya ciri Rumah Cinwa. Yaitu banyak diprakarsai oleh Pak Uki juga sebagai pembina.
Mas Bilal tolong ditambahkan. Iya sih, saya tadi juga setuju sama Mbak Sekar itu sih intinya. Sama sih setiap sanggar itu akhirnya juga mempunyai ciri khasnya masing-masing gitu. Seperti itu. Ada Oke. tugasnya masing-masing seperti itu ya. Oke. Oke, selanjutnya ini pertanyaan lagi. Dalam wayang potehi yang dipertunjukkan di Indonesia, apa saja tema-tema narasinya? Apa salah satunya yang mempunyai pesan sosial yang menarik dari segi plotnya? Mungkin itu sedikit keluar dari tema kita yang tentang musik ya, tapi bolehlah diskusi sedikit. Dari Mbak Sekar, silakan. Narasinya yang khusus dari Potehi. Sebetulnya ini saya mungkin akan mengajak Mas Cecep atau Mas Yuji untuk menambahkan deh, selain saya Ya, sama betul. Mas Bilal, karena ini lebih ke Nah, boleh hostnya penguasaan cerita Bilal. buka mic dari Mas Maimunah. Yaitu Mas Cecepnya namanya Maimunah ini. Mas Maimunahnya sudah tidak ada mungkin di tempat itu Mas Maimunah. Kayaknya di kamar mandi. Mas Yuji ada Mas Yuji? Yuji. Mas ya Wahyu Pamuji. Monggo, Mas Standby Yuji. kah? Standby, Iya, standby. gimana? Oke, silakan Mbak. Silakan Mas Yuji, mohon dibantu dijawab pertanyaan dari tadi. Nun sewu. Siapa nggih? Nggih, dari Nun sewu. Ini Jonathan Iren Sartika Dewi Max. Dalam wayang potehi yang dipertunjukkan di Indonesia, apa saja tema-tema narasinya? Apa salah satunya yang mempunyai pesan sosial dan menarik dari segi plotnya? Maksudnya tema narasi Mas itu Yuji? gimana ya? Ya, maksudnya tema narasi. Mbok menawi tema cerita mungkin ya? Ya masih kurang paham maksudnya dari tema narasi itu. Oke, tema cerita. Tema cerita. Untuk tema cerita biasanya sih sesuai dengan apa yang dikatakan, memang banyak dari pesan-pesan yang diinikan. Tentunya juga kita ngambil dari tema-tema cerita yang sudah jadi memang cerita yang dibawakan oleh wayang potehi itu sendiri, seperti cerita kepahlawanannya, yaitu ceritanya Si Jin Kui. Kalau tentang pengembaraan ya Sun Gokong itu, terus kalau tentang asmara ya ada Sampek Entai dan yang lain-lain kayak gitu sih. Oke. Terus pengembangannya Mas Yuji ini sering sekali diminta tampil di depan anak-anak SD dan anak TK untuk menyampaikan contohnya cinta lingkungan, menghormati orang tua, berbakti pada orang tua. Begitu nggak Mas Yuji? Iya, sebenarnya terselubung ya. Ya, tinggal bagaimana kita mengemas cerita itu sendiri sih. Jadi semisal kayak nanti dari satu tempat dia ingin meminta dengan konsep saya ingin temanya sekarang tentang lingkungan, berarti kita cari yang memang cerita yang mepet-mepet dengan lingkungan, terus nanti kita kita kreasikan sendiri, kita kembangkan sendiri bagaimana sih cerita itu supaya nanti intinya atau amanatnya itu sesuai dengan apa yang ingin disampaikan kepada penontonnya, seperti itu sih. Contohnya kemarin kita saat sedang maraknya pembakaran hutan membawakan cerita Sun Gokong lawan Putri Kipas nggih, yang soal hutan terbakar itu. Nggih. Kita mencintai lingkungan seperti itu ya, kurang lebih ya. Nggih. Ya betul. Cerita carangan nggih. Selanjutnya ini pertanyaannya ini agak berat ini ya. Mungkin yang belum pernah membaca bisa kita jelaskan bareng-bareng di sini. Di mana tadi pertanyaannya? Oh, sebentar, saya terlewat. Dari Bu Esi, ini nggih, di seni pertunjukan Bali ada 3 syarat yang harus dipenuhi.
yaitu wiraga, wirama, wirage, wirame, wirase. Wirage, wirama, wirase itu apa sebelumnya itu? Apakah pertunjukan musik Potehi juga ada persyaratan demikian? Nah, Mungkin di sini nanti Mas Bila dulu mau menjelaskan mungkin? Mas Menjawab? Bilal monggo Mas berbagi. Bila dulu mungkin. Mungkin bisa Kalau di dijelaskan Potehi, secara singkat dulu, wiraga, wirama, wirasa itu apa sih? ya kalau misalnya yang saya tahu tentang wiraga, wirasa, wirama itu intinya itu tentang keselarasan nggak sih intinya? Eh, Kurang lebih. ya kurang lebih tentang keselarasan, dan itu juga di Potehi sih juga khususnya di Rumah Cinwa ya, tentang keselarasan itu selalu dibangun di dalam apa namanya proses latihan gitu. Itu kita selalu selalu membangun bibit-bibit keselarasan itu supaya kita menyatukan hati lah istilahnya, karena pemain musik itu kan tiga gitu, maksudnya lebih dari satu gitu ya, nggak cuma sendirian gitu kan. Jadi kita harus menyamakan persepsi kita dulu gitu kan, memahami suasana yang akan dibangun itu seperti apa, baru kita tuangkan dalam bentuk-bentuk musiknya itu sendiri. Oke, top Mas Bilal. Saya Dari bantu Mbak menambahkan Sekar aja, bagaimana ini? Oke, saya bantu menambahkan aja, sebetulnya Nun Sewu di sini ada Mbak Suis dan Mbak Widi. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Wiraga, wirama, wirasa itu istilah yang terlalu khusus untuk di daerah Jawa dan Bali mungkin. Mungkin di Sunda juga memakai itu, tapi buat saya itu istilahnya terlalu khusus. Mungkin memang akhirnya seperti Mas Biota, intinya ada keselarasan. Wiraga itu adalah keselarasannya dengan gerak, wirasa adalah kesarasannya dengan penghayatan, tadi Mas Bila bilang penghayatan suasana, penghayatan keadaan, cerita segala macam, dan wirama itu ada kesarasan dengan musik. Ya intinya ada kesarasan, betul Mas Bilal. Sehingga terbangun saorane apa yang kita inginkan itu, enggak sih, saorane antara dari setiap pertunjukan itu ada 6 orang lah minimal, dua dalang, 1 panja atau asisten dalang, 3 pemusik. 3 pemusik guys. Saorane 6 orang itu hatinya nyambung, hatinya sama lah, selaras, bisa jalannya bareng gitu. Oke, dari sesi pertanyaan kita tutup dulu sampai di sini. Kita kembali lagi ke materi kita lagi, oke? Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ini ada. Nah, ini lebih cocok untuk dua-duanya ini. Dua-duanya boleh lah. Pentas di mana yang paling berkesan? Oh, ya, paling berkesan untuk para pemusik. Dari Mbak Sekar sendiri itu pentas di mana yang paling berkesan dulu? Dan Mas Bilal juga di mana? Bisa diceritakan sedikit, berbagi di sini. Berkesan. Saya tak mikir, tak ingat-ingat. Kalau Mas Bilal dulu mungkin, monggo Mas Bilal. Saya dulu aja, saya dulu ya. Silakan Mas Bilal. Ya, kalau saya tuh mungkin yang paling berkesan sampai sekarang itu saat pementasan di Kelenteng Danagun Bogor ya. Itu salah satu yang paling berkesan, sangat berkesan. Karena di situ banyak orang tua, orang-orang sepuh gitu ya, yang peranakan Tionghoa gitu kan. Dan mereka itu melihat Potehi bisa tampil lagi, itu sangat sedih gitu kan, sangat terenyuh gitu, karena sudah lama nggak pernah lihat Potehi tampil lagi gitu kan. Dan saya sebagai yang ikut main gitu ya, akhirnya juga merasakan kekangenan mereka itu. Jadi itu sangat berkesan sih. Dan penontonnya juga rame banget. Dan pada memperhatikan jalan cerita dan lain-lain. Itu yang paling berkesan sih. Kenapa kok hal seperti itu dari saya ya? Misalnya yang mendengar cerita Mas Bilal, hal seperti itu saya rasa menonton sebuah penampilan kita harusnya kok bagi Mas Bilal itu berkesan, kenapa? Ya, karena gini, saya kan juga maksudnya bukan orang peranakan Tionghoa gitu ya. Dan saya juga melestarikan, ikut memainkan kesenian ini juga kayak nggak sia-sia gitu, segala usaha saya gitu, dan bisa menghibur gitu, intinya seperti itu sih kalau saya. Waduh, merasa dihargai sebagai seorang penampil seperti itu mungkin ya? Ya sih kalau nah, saya. Mbak Sekar bagaimana Mbak Sekar? Pengalamannya Mbak Sekar? Host, tolong dinyalakan. Oh. Host, tolong host. Dinyalakan.
Mbak Sekar dan Lian. Oke, saya sebetulnya sama seperti Mas Bila sih, pengalaman yang paling berkesan itu di Klenteng dan Agung di Bogor, karena selain membalas kekangenannya orang-orang untuk mendengarkan dan menonton pertunjukan wayang potehi, terutama untuk mendengarkan cerita-ceritanya Seiyu atau Sun Gokong, itu kerasa sekali bahwa sebetulnya seni itu tidak berjarak, tidak berbatas, tidak ada batasnya. Tidak ada batas. Art is borderless, seperti dengan pengertian yang sesungguhnya maupun dengan pengertian yang lain. Nah, pengertian sesungguhnya itu Mas Rian, saat pentas itu penonton ini saking banyaknya sampai dekat sekali dengan panggung. Sampai dekat sekali dengan panggung, bahkan beberapa penonton di belakangnya pemusik. Penonton di belakang pemusik, fotografer lewat sae di depannya pemusik. Padat ya. Waduh itu, terus kemeringetnya Pol, Mas Cecep, Mas Yuji juga main sampai 1,5 jam, luar biasa. Nah, terus itu benar-benar tidak berjarak. Nah, terus kalau apa jenenge? Nah, terus pengertian lain ketika art is borderless itu, seni itu akhirnya nun sewu banget. Seni tidak memandang latar belakang. Seni tidak memandang kita pekerjaannya apa, latar belakang keturunanmu apa, agamamu apa, rasmu apa, segala macam ini urusan. Saya sangat terharu sekali itu saat itu, dan banyak yang mengapresiasi, sangat mengapresiasi sekali. Walaupun ada yang membuat kami ternyuh itu, ada seorang bapak, saya sudah cukup sepuh, beliau sedih ketika menonton wayang potehi, ketika menonton pertunjukan, karena beliau mencari cerita si Jinkui, di mana cerita si Jinkui itu adalah cerita yang menemani beliau bertumbuh, kalau menurut penuturan beliau begitu. Si Jinkui mana si Jinkui? Wah, sedangkan seharian itu kami pentas 2 kali, kami membawakan 2 cerita itu semuanya lakon Seiyu, lakonnya Sun Gokong. Gitu. Terus gitu lah Mas Ian, akhirnya rasa, yo wis seni, gak usah kok campur-campur apa segala kepentingan penting lah. Gitu. Wah, iya. Ada, ya mungkin memang sering kita dengar ya. Banyak media-media yang lain digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu bagi pelaku seni itu merasa ada jeruji besi yang dipasang gitu ya, untuk membatasi apa yang ingin kita bebaskan. Padahal perasaan itu bebas diungkapkan. Mungkin seperti itu ya. Nggih. Nah, oke. Sebelum kita lanjut ke materi lagi, saya juga pengen lihat, tadi sepertinya sudah disiapkan contoh rekaman dari Rumah Cinwa sendiri, gubahannya Rumah Cinwa. Ada nggak videonya lagi? Bisa ditampilkan mungkin? Oke Mas Bila. Bentar ya. Bisa dijelaskan ini di mana ini ya? Dan waktu acara apa, dalam rangka apa ini? Monggo Mbak Sekar. Ini kebetulan pentasnya, salah satu pentas yang terakhir sebelum teman-teman kecil menyerang sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ini lokasi di Galeri Salihara, tanggal 1 Februari di acara Festival Potehi. Nah, ini adalah pementasan dengan lakon Seiyu, Sun Gokong melawan Putri Kipas. Kedengeran kah suaranya? Agak putus-putus ya. Oh, terdengar suaranya.
Oke. Matur nuwun. Matur nuwun. Penampilannya dia. Itu adalah komposisi lagu pembuka pertunjukan. Istilahnya neng wayang kulit puro patalon talu. Ya, monggo Ini di selanjutnya Mas. video agak kurang jelas ini, Mbak. Iya, Untuk apakah kedengeran? mengakses dokumentasi itu mungkin ada sosial media atau akun channel YouTube-nya Rumah Jinwa sendiri yang mengupload video ini, apakah ada atau tidak? Sementara kalau untuk diupload di video belum, diupload di YouTube belum, nggih Mas bilang nggih? Ya, belum. Belum. Oke, jadi Baik, nanti baik. akan kami kalaupun sudah di-upload pun akan kami promosikan di akun sosial medianya Rumah Jinwa. Rumah Jinwa. Lo saya promosi. Siap. Monggo Mas Bio lanjut. Iya, saya lanjutkan boleh? Bagaimana Bilal? Ada mau bilang? Kalau ini Oh enggak, iya. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir ini. Karena waktu kita sudah mulai tinggal sedikit. Jadi yang ingin bertanya, semua bertanya. Kita pertanyaan terakhir materi dari Rumah Jinwa sendiri. Pertanyaan terakhir. Kegiatan seperti ini pasti ada aturan kuat seperti yang disebutkan tadi Pakem. Nah, apalagi untuk para pemain pemula seperti Mbak Sekar dan Mas Bilal. Apakah pernah mendapatkan kritikan baik yang membangun maupun kritikan pedas? Pasti semua kritik juga membangun. Dari para veteran-veteran yang telah menggeluti dunia ini lebih dahulu. Itu bagaimana pendapatnya? Yang pertama mungkin yang sudah bereaksi terlebih dahulu Mbak Sekar ini, kritiknya yang pernah diterima. Oh, saya mau dengar Mas Bilal dulu sebetulnya, boleh nggak? Oh, boleh sekali. Kalau gitu kita lempar dulu ke Mas Bilal. Ya, kalau soal kritikan itu ya, saya juga pernah mendengar secara langsung sih sebenarnya, masukan sih intinya. Kayak untuk beliau-beliaunya itu yang di Jawa Timur sebenarnya sangat senang gitu, karena kita yang jauh istilahnya yang ada di Jakarta gitu ingin mempelajari lebih dalam mengenai wayang potehi itu, kita didukung terus berlatih gitu kan, terus mendengarkan referensi yang banyak seperti itu, karena ya itu semuanya tidak ada yang sempurna sih pada akhirnya, karena ada mereka juga punya parameter tersendiri bagaimana itu musiknya seperti itu sih. Dan pada akhirnya kita juga disuruh latihan terus gitu, mengembangkan lagi gimana bentukan-bentukan Rumah Jinwa. Seperti itu sih. Kalau Mbak Sekar, bagaimana pengalaman yang pernah mendapatkan kritik yang membangun tersebut seperti apa? Iya, kalau kritik waktu itu yang pertama saya dapatkan paling sering adalah harus sadar peka dengan produksi suara, harus peka dengan produksi suara. Jadi kekuatan memukul itu akan menghasilkan produksi suara yang berbeda-beda, itu harus diperhatikan. Itu saya paling sering mendapat kritik soal itu. Karena kadang ini kan alat-alat musik yang terbuat dari dari kuningan dan perunggu kebanyakan Mas Rian. Jadi kadang agak ngerasa kalau kayak ruangannya kecil nih. Wah, lah gak usah dikasih sound, nggak apa-apa lah. Yang penting-penting aja nih yang kayak melodi-melodi aja nih kasih sound. Tapi jebule kan keadaan ruangan ketika kosong sama keadaan ruangan ketika penuh itu kan akusiknya berbeda nggih. Akusiknya berbeda, makanya kesadaran dari pemain, kayaknya ini kudu tak banter kayak iki anggonku. Cara aku memukul harus dikencengin, harus ditambah kuat. Tapi malah akhirnya suaranya jadi sember, malah jadi fales gitu. Nah, itu salah satu. Terus kedua, yang paling banyak saya dapat kritikan itu masalah teknik. Contoh seperti teknik ngerol tambur, cara memegang pukulan yang nyaman bagaimana, seperti itu. Terus masalahnya kayak kalau erhu itu posisi tangan itu yang benar itu bagaimana, untuk membuat vibra bagaimana, lebih ke teknis-teknis seperti itu sih Mas Rian. Baik. Terus juga soal perawatannya, ini apa ya bahasa kerennya apa ya? Saya taunya namanya ini senggreng ini. Apa ya bahasa kerennya? Ya pokoknya bagaimana merawat senggrengnya ini, terus juga peredam resonans, sebagainya macamnya. Jadi
Lebih ke tenis. Banyak juga tentunya kritik yang didapat ya. Semua Iya. keberhasilan tidak bisa tercipta apabila tidak ada kegagalan. Oh ya, Ya, sudah pasti. semua kesuksesan juga ditumpuk-tumpuk dari sekian banyak kegagalan. Mungkin seperti itu ya. Ya, amin. Matur nuwun. Baik, sebenarnya sesi diskusi kita telah selesai dengan materi. Apabila ada pertanyaan, sumonggo dari teman-teman, kita tunggu di room chat selama kurang lebih 1 menit lagi. Dari admin atau hostnya, boleh di-unmute saja teman-temannya. Mari kita berbincang satu persatu saja. Oh, ini. Namun, jangan secara bersamaan. Satu persatu. Nun sewu, ini Mas Jose tadi nanya, tapi rasanya pakai Hiana ya, nek Betawi. Mas Jose kalau di Betawi namanya Tehian. Tehian, Sukong, sama Jihong. Tehian, apa Mbak tadi? Tehian itu yang suaranya mide, suaranya di tengah-tengah. Terus Sukong itu yang suaranya ngebass. Jihong itu yang suaranya tinggi. Jadi ketiganya saling mengisi, karena memiliki oktav yang berbeda. Baik. Mungkin dari yang lebih veteran yang sudah terlihat di sini, ada Bu Woro dan Pak Paul, mungkin ada yang ingin ditambahkan dari diskusi persepsi anak muda tadi. Mungkin ada kritik membangun bagi kami semua. Yang saya bisa komentarin ya, ini saya senang sekali melihat generasi milenial ini yang sudah berkembang sekian sampai ke taraf sekarang ini ya. Kalau dipikir-pikir di waktu Rumah Cinwa dimulai itu sampai sekarang ini kelihatannya sudah banyak perkembangannya. Jadi ini sangat menggembirakan. Dan juga tadi saya senang sekali ada komentar dari Bilal dan juga dari Sekar itu yang menyatakan itu kalau musik dan seni itu nggak ada batasan-batasan tapal batas ya. Jadi semua apresiasinya itu bebas lah. Dan satu hal lagi yang saya mau komentarin kalau musik di Potehi ini lain sama seperti musik barat simfoni itu yang pakai nota. Jadi itu harus artinya tuh terikat sekali. Kalau ini bebas, kita ini bebas. Dan juga itu kalau ada salah pun, kecuali kalau salahnya fatal ya, nggak ketahuan. Sebagai penonton tuh nggak akan tahu. Jadi untuk kalian itu bebas aja berkreasi. Iya. Kalau menabung itu juga itu saya rasa yang saran saya itu diikuti dengan perasaan ya. Diikuti dengan perasaan dan diikuti dengan jalan ceritanya. Kalau misalnya ceritanya itu sedang sedih, mungkin tabuhannya juga disesuaikan agak sedikit mellow. Kalau sedang lagi perang atau bagaimana ya lebih rame gitu lah. Satu hal lagi mengenai sumber dari alat-alat musik ini, sementara ini biarpun yang dilihat itu dari Singapura atau dari mana, itu kebanyakan tuh diproduksi di Tiongkok sebab di sana yang memang dibuatnya yang paling banyak. Mungkin kalau tempat lain Singapura boleh bilang juga udah nggak ada yang buat ya. Betul. Ya. Saya sangat senang lah diadakan satu forum seperti ini, jadi kelihatan sekali ini antusias dari generasi milenial ini sangat-sangat mengesankan ya. Begitu. Jadi saya ini begadang juga nggak apa-apa. Saya senang. Iya. Terima kasih banyak banget. Dari Ibu, Bu, saya tadi sempat penasaran dengan komentar Ibu yang turut merasakan, Bu, di pertanyaan kritik itu. Mungkin bisa berbagi sedikit, Bu. Dari pelopornya Rumah Cinwa ini, Ibu, yang menerima kritik secara langsung mungkin banyak, Bu. Diceritakan sedikit. Iya, betul. Dengeran ya? Terdengar, Ibu.
Agak Terima putus-putus kasih Pak sedikit. Paul ya. Pak Paul begadang ini, seminggu sekali begadang, habis 3 gelas kopi barangkali. Lebih ya Pak? Bukan kopinya yang Nah, bikin saya setengah ngantuk, tapi itu materi yang disampaikan ini yang sangat menarik. Itu tanpa kopi pun melek saya. Oh, terima kasih banyak, Bro. alhamdulillah ya, tepuk tangan ya semuanya. Ya, saya sendiri tadi ini juga agak ngantuk-ngantuk, tapi antusiasme kalian itu luar biasa ya. Soal kritik, wah saya banyak kali ya mendapatkan kritik. Tapi bagi saya, selalu satu kata yang saya sampaikan. Potehinya nggak marah tuh, gitu ya. Mau di apa namanya, tadi musiknya salah di tengah jalan ya, atau apa, tapi selalu harmonis, itu herannya. Yang kedua, masalah gembreng atau kendang. Ada yang menyampaikan bahwa ini kok seperti barongsai ini loh, seperti ini begitu ya. Musik barongsai itu kan lebih lebih semangat ya. Nah, tapi saya sendiri waktu kita di Pancoran kemarin, wah itu saya mendapatkan masukan dari seorang guru atau guru musik khusus barongsai. Malah diminta supaya kita belajar pada beliau. Saya lupa di mana tempat tinggalnya, apakah di Cibinong atau di mana. Tapi saya bilang, apakah ada perbedaan antara musik barongsai dengan musik potehi? Nah, potehi lebih lembut sepertinya, tapi kalau barongsai memang menggelora musiknya. Yang ketiga, kita punya kuceng yang memang belum dimanfaatkan secara maksimal, ya. Sesekali dibunyikan ya, tapi karena memang tidak mudah untuk memainkan, ya belum berhasil kita menampilkan kuceng itu di pentas-pentas yang sering kita lakukan. Selebihnya, yang keempat, dari awal hingga sekarang, perbaikan atau nafas musik potehi itu mengalami satu hal yang progresif. Dulu pokoknya yang penting suara gendang itu kencang ya, dan piako, iya nggak Sekar ya? Kayaknya Sekar itu bagian awal-awal. Tapi kemudian ketika ya dengan Pak Uki, dengan Sekar kita bicara, ini harus ada satu ciri khas musik potehi Rumah Cinwa. Seperti tadi Bilal katakan, teratai ya Bilal ya? Teratai putih ya. Teratai putih, Bu. Dan pasukan berkuda. Apalagi? Pasukan berkuda, terus yang lagu nyanyinya si Jinkui. Ya itu ya. Ya itu. Dari mana datangnya cinta ya. Nah, itu kan nggak ada di potehi katakanlah Surabaya ataupun Gudo. Nah, saya pikir itu sebuah kemajuan atau progres yang luar biasa ya. Dan saya hanya berharap semangatnya itu terus dipelihara dan inovasi lagi, tambah lagi gamelan. Itu menjadi satu prestasi tersendiri ya. Nah, pokoknya keren banget deh. Dan saya surprise ini narasumbernya, moderatornya mengemas dengan baik sekali gitu ya. Ya nanti kita cari THR ya. Terima kasih. Mungkin ada apa namanya. Kita ketemu lagi kapan ya? Minggu depan? Enggak ya? Minggu depan libur dulu, Bu. Oh, libur dulu. Depan akan libur. Oh ya,
Jose yang di Semarang boleh nanti bergabung, ya. Ada bis itu, Rosalia Indah dari Semarang langsung berhenti di depan Taman Kaldera. Oke, nanti kita atur ya. Siap, Bu. Matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih banyak atas tambahannya dari Pak Paulu maupun Bu Woro. Terus dari teman-teman juga terima kasih banyak telah menyempatkan waktu untuk diskusi pada hari ini. Tapi sayang sekali minggu depan kita harus libur terlebih dahulu untuk diskusi. Namun tidak menutup kemungkinan untuk kita akan terus belajar meskipun tidak ada diskusi ya. Belajar itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, dan tidak mengenal usia. Sama seperti seni tadi yang disampaikan oleh Mbak Sekar. Borderless, tanpa batas. Nggak ada batasan apapun yang bisa menghentikan kita. Kita bebas untuk belajar, kita bebas untuk berekspresi, seperti itu. Untuk mengakhirnya, mari kita foto bersama. Jadi saya harap semuanya dapat membuka fungsi kamera dan tersenyum terlebih dahulu. Mari kita foto bareng, monggo dibuka dulu kameranya semuanya. Silahkan dibuka. Biar potehinya. Mangga, ayo yang belum dibuka, silakan ayo dibuka dulu kameranya baru kita foto. Saya cek dulu ya satu-satu, sudah dibuka, ini sudah dibuka, ini ada yang belum dibuka. Ada Bu Ari, halo Bu Ari. Halo Bu. Mungkin yang ada yang belum dibuka, ada yang memang tidak ingin menampilkan juga tidak apa-apa. Jadi ini ada Mas kita, Adit nih. Makasih, yang foto siap ya, yang hitung mundur silakan dari admin sendiri langsung, silakan. Dari host silakan hitung mundur kalau fotonya sudah siap. Hitung mundur. Semuanya mundur dari saya. 3, 2, 1. Oke. Oke, thank you. Sudah. Terima kasih banyak atas Matur waktunya. nuwun semua, matur nuwun Jose. Matur nuwun, sampai ketemu lagi. Selamat Jose. Matur nuwun Jose, Ai. Pak Paul selamat tidur dan mimpi ya Pak. Sulis, Widi, makasih. Pak Sulis, thank you Widi. Jose, Tete. Bila, Sekar, makasih ya. Thank you, Ai, thank you. Terima kasih banyak juga Matur nuwun. Rian ya. Selamat menunggu Pak Paul, matur nuwun. buka puasa. Ya.